Assalamualaikum Pak Heri. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Nur. Alhamdulillah baik Pak Nur. Ada apa Pak Heri? Ada yang mau diomongin Pak? Iya Pak Nur, saya lagi butuh teman curhat nih Pak. Sekalian di Kucing ya Pak ya. Kelihatannya lagi galau ya Pak Heri. Iya. Kira-kira apa yang Pak Heri inginkan setelah percakapan kita nanti Pak? Yang jelas ya Pak Nur ya, agar galau saya berkurang Pak Nur atau hilang. Karena saya mempunyai sebuah permasalahan di kelas saya Pak Nur. Boleh Pak Heri. Kira-kira permasalahan apa yang mau dibicarakan dan didiskusikan ya Pak Heri? Begini Pak Nur, saya kan sekarang mengajar di kelas 4 ya Pak ya. Saya sering melihat murid-murid saya itu membuang sampah sembarangan Pak. Bingung saya Pak, bagaimana caranya murid saya itu agar tidak seperti itu lagi Pak. Oh, jadi arah pembicaraan kita hari ini, Pak Heri ingin membahas murid-murid Pak Heri yang masih suka membuang sampah sembarangan ya? Benar sekali Pak Nur. Jadi tujuan saya ini ya Pak Nur ya, ingin mencari solusi agar murid-murid saya ini mempunyai kesadaran Pak Nur dalam membuang sampah pada tempatnya. Intinya ya menjaga kebersihan di kelas lah Pak Nur. Gitu Pak Nur. Oh iya Pak Heri, saya sangat memahami keadaan dan keinginan Pak Heri. Nah Pak Heri, sebelum Iya. kita mencari solusi, apakah Pak Heri mengetahui kira-kira penyebab murid-murid Pak Heri membuang sampah sembarangan itu apa ya kira-kira Pak, menurut Pak Heri? Gini Pak Nur, menurut saya ya Pak Nur ini, padahal di depan kelas itu kan sudah disediakan tempat sampah ya Pak Nur ya. Malah ada 2 tempat sampah di depan kelas-kelas kalau di SD saya Pak Nur. Tetapi kok anak-anak itu, murid-murid itu masih membuang sampah itu kok sembarangan Pak Nur. Kadang diletakkan di atas tutup sampahnya itu Pak Nur. Memang nampaknya murid-murid saya ini kurang kesadarannya Pak Nur akan kebersihan ya Pak Nur ya, untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi permasalahan murid-murid Pak Heri itu kurang kesadarannya Iya dalam Pak menjaga Nur. kebersihan kelas. Begitu ya Pak Heri? Iya Pak Nur. Begini Pak Nur. Karena kurangnya kesadaran itu ya Pak Nur ya. Makanya murid-murid saya masih seenak saja membuang sampah Pak Nur. Ya ada beberapa murid saya yang sudah membuang sampah pada tempatnya Pak Nur. Berarti murid saya itu kan sudah sadar akan pentingnya kebersihan ya Pak Nur ya. Tetapi masih banyak juga Pak Nur yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira selain kurangnya kesadaran murid-murid Pak Heri, apalagi Pak penyebabnya? Apa ya Pak Nur ya? Mungkin ini Pak Nur. Murid-murid saya ini kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan itu Pak Nur. Oh, jadi belum tahu dampaknya ya Pak Heri? Iya Pak Nur. Sepertinya ya Pak Nur ya, murid-murid saya itu selain kurang sadar akan pentingnya kebersihan, mereka juga kurang tahu Pak Nur. Bahkan mungkin juga tidak tahu akibat atau bahayanya jika membuang sampah sembarangan Pak Nur. Gitu Pak Nur. Contohnya ya Pak Nur ya, ketika saya mengawasi ketika piket kelas, itu yang kelihatan saja Pak Nur yang hanya disapu. Di bawah apa namanya, bawah almari, di pojok-pojok atau di bawah rak buku, biasanya itu ditinggal Pak Nur. Karena kan tidak terlihat seperti itu Pak Nur. Kemudian juga ada sampah di depan kelas, itu mereka tidak memungutnya Pak Nur, tapi dibiarkan saja. Ketika meraut pensil juga, itu tidak dimasukkan ke dalam sampah Pak Nur. Tinggal diraut saja dan terus ditiup seperti itu Pak Nur. Kan tercacar kemana-mana ya Pak Nur ya. Selain itu juga ya Pak Nur, mereka tidak tahu dampak membuang sampah itu menyebabkan penyakit. Sekarang kan ini sudah musim penghujan ya Pak Nur ya. Kalau di sini itu sudah hujan beberapa kali. Tadi malam saja ya di sini hujan Pak Nur. Saya takut Pak Nur ini ketika ada sampah plastik, kemudian ada hujan. Terus sampah plastik itu kan ada airnya ya Pak Nur ya. Nah, saya itu takut kalau nanti digunakan untuk bersarang nyamuk Pak Nur. Kan bahaya ya Pak Nur ya. Oh, memang Pak Heri, murid zaman sekarang memang harus diperhatikan benar-benar. Kita harus menyadarkan mereka akan pentingnya menjaga kebersihan.
Iya dan Pak Nur. menyadarkan mereka dampak membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa permasalahan yang Pak Heri gambarkan tadi, kira-kira menurut Pak Heri langkah yang cocok untuk menyadarkan murid-murid Pak Heri akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya apa ya Pak? Iya Pak Nur, begini Pak Nur. Saya mempunyai sebuah rencana Pak Nur di kelas saya itu. Yang pertama ya Pak Nur ya, saya itu harus mengawasi Pak Nur ketika murid-murid saya itu piket Pak Nur. Karena ya bagaimana lagi Pak Nur, tadi setelah saya awasi tadi sebelum-sebelumnya, ternyata itu yang disapu itu hanya yang kelihatan-kelihatan saja Pak Nur. Saya itu juga harus apa namanya membantu mereka, istilahnya itu ya memberikan teladan Pak Nur, teladan yang baik. Karena kan guru itu kan kalau bahasa Jawanya kan digugulan ditiru ya Pak Nur, yang memberi teladan yang baik. Kita juga harus ikut andil dalam kebersihan tersebut Pak Nur. Kemudian lagi ya Pak Nur ya, menyelipkan dalam pembelajaran di kelas Pak Nur tentang pengetahuan pentingnya dan bahayanya membuang sampah sembarangan Pak Nur. Saya rencananya itu ya Pak Nur ya, saya menayangkan sebuah video Pak Nur, video pembelajaran terkait apa namanya pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan bahayanya membuang sampah. Itu mereka kalau mengamati video langsung kan mungkin bakal sadar ya gitu Pak Nur. Kemudian membuat kesepakatan kelas Pak Nur. Sebenarnya sudah ada sih Pak Nur kesepakatan kelas di kelas saya. Tetapi itu kan kurang maksimal seperti itu Pak Nur. Nanti akan saya buat lagi, buat ulang atau revisi atau tambah terkait tentang kebersihan ini Pak Nur, agar murid-murid saya itu melaksanakan seperti itu Pak Nur. Kalau solusi yang Pak Heri jelaskan tadi kan sifatnya hanya untuk kelas Pak Heri saja. Padahal untuk kebersihan itu kan tidak hanya di kelas saja Pak, Iya Pak Nur. tapi juga di lingkungan sekolah. Kira-kira ada solusi lain Pak Heri agar dampak positif ini bisa terrealisasi di kelas-kelas lain atau semua murid di sekolah Pak Heri? Gini Pak Nur, kalau rencana yang saya sampaikan itu ya memang Pak Nur dalam lingkup kelas saya saja ya Pak Nur, yaitu kelas 4 Pak Nur. Rencana saya ini Pak Nur ya, agar terrealisasi di kelas lain atau semua murid-murid di SD sini ya Pak Nur ya. Yang pertama itu saya akan konsultasi Pak Nur ke kepala sekolah Pak Nur. Karena kan kepala sekolah itu pemangku kepentingan Pak Nur. Semua keputusan ada di kepala sekolah Pak Nur. Saya itu nanti apa namanya mengusulkan program pembiasaan terkait kebersihan Pak Nur. Karena apa namanya di sini saya mempunyai sebuah program yang akan saya terapkan itu one person one plastik Pak Nur, di mana itu anak-anak setiap selesai istirahat itu nanti satu persatu itu memungut plastik yang ada di halaman dan di depan kelas Pak Nur, bahkan di dalam kelas juga Pak Nur. Kemudian juga apa namanya memaksimalkan pembiasaan Sabtu sehat dan bersih yang sudah ada di sini Pak Nur, karena kan setiap Sabtu kan sudah senam, sudah olahraga seperti itu Pak Nur. Kemudian bersihnya ini nanti dimaksimalkan di sini Pak Nur. Kemudian juga mengusulkan terkait kebersihan ini dalam tema project Pak Nur, project P5 nantinya. Itu Pak Nur. Kemudian saya mau nantinya itu ya Pak Nur ya, berkolaborasi Pak Nur dengan Bapak Ibu guru lainnya dan tenaga kependidikan Pak Nur. Seperti itu. Wah, luar biasa Pak Heri. Iya, Luar Pak biasa Nur. sekali. Rencana yang sangat baik sekali, Pak. Iya, Pak Nur. Heri mempunyai ide konsultasi dengan kepala sekolah Iya. dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Iya, benar sekali, Pak. Tenaga kependidikan. Iya. Kemudian juga program one person one plastik. Iya, Pak Nur. Yang sangat baik, Pak. Iya. Kemudian juga memasukkan di dalam tema Project P5. Kira-kira ini, Pak, kira-kira komitmen Iya, Pak Pak Heri dan dukungan seperti apa yang Pak Heri harapkan? Ya Pak Nur, memang di sini juga saya harus berkomitmen Pak Nur sebagai guru di sini ya Pak Nur ya, agar permasalahan yang saya hadapi ini dapat teratasi Pak Nur dan apa namanya berjalan dengan lancar Pak Nur. Di sini itu dari semua kegiatan tadi yang telah saya jelaskan ke Pak Nur tadi ya, intinya itu saya harus apa namanya melaksanakannya itu secara rutin Pak Nur. Secara rutin mengawasi piket pagi tadi itu Pak Nur, juga
ikut langsung dalam prosesnya seperti itu Pak Nur, membantu menyapu atau bagaimana Pak Nur. Kemudian tadi ada menyelipkan ya Pak Nur pembelajaran tentang pentingnya kebersihan atau dampak membuang sampah sembarangan itu Pak Nur. Saya laksanakan seminggu sekali atau bagaimana Pak Nur. Itu nanti saya laksanakan. Kemudian kesepakatan kelas itu nanti juga saya mengawasi dan mengevaluasi terus menerus Pak Nur. Bahkan setiap hari bisa saya tanya seperti itu ya Pak Nur ya. Kemudian juga dalam perencanaan program pembiasaan itu dilaksanakan rutin dan terus menerus Pak Nur. Seperti itu. Di sini kan saya yang mempunyai sebuah ide ya Pak Nur ya. Saya harus menjadi promotor, harus menjadi penggerak pembiasaan-pembiasaan itu tadi Pak Nur. Kemudian juga kalau diperlukan Pak Nur lebih lanjut ini ya, mendatangkan narasumber Pak Nur yang sudah berpengalaman Pak Nur. Mungkin narasumber itu juga bisa memberikan keterampilan murid nantinya, Bapak Ibu guru dan murid juga dalam pengolahan sampah Pak Nur. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini Pak. Luar biasa ide-ide Pak Heri ini. Saya sangat tertarik juga dengan ide Pak Heri ini Pak. Iya Pak. Yang dijelaskan tadi. Nanti juga bisa saya tiru Pak di sekolah saya Pak. Di kelas saya terapkan. Jadi ya Pak Heri ya, dari awal kita berbincang-bincang terkait murid-murid yang kurang menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya, dan dampaknya. Iya Pak Nur. Kemudian Pak Heri sudah menjelaskan penyebabnya. Kemudian juga rencana Pak Heri. Ternyata solusinya luar biasa, sangat bagus sekali Pak Heri. Iya, terima kasih Pak. Ditambah dengan komitmen dari Pak Heri, sangat luar biasa. Jadi secara tidak sadar, Pak Heri sudah teratasi ketika Pak Heri melaksanakan rencana Pak Heri. Iya Pak Nur. Iya Pak Nur, gini secara tidak sadar ya Pak Nur ya, sudah mendapatkan solusi ternyata Pak Nur dari permasalahan yang saya hadapi Pak Nur. Awalnya saya itu resah sekali Pak Nur ya, terkait permasalahan tersebut. Karena saya kan peduli sekali dengan kebersihan ya Pak Nur ya. Ketika saya melihat sampah itu kan saya itu sedih Pak Nur, kan kalau dilihat itu kan tidak enak ya Pak Nur ya. Dan ketika saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Nur ini, saya menjadi lebih tenang Pak Nur. Serasa plong gitu loh Pak Nur. Oh, semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, ya Pak Nur. Bisa mengirimkan bukti kegiatan Pak saya yang dilaksanakan kepada saya. Bukti-buktinya tersebut berupa dokumentasi dan lain sebagainya Pak, agar saya bisa meniru juga kegiatan dari Pak Heri. Iya Pak Nur, saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak Nur ya, karena sudah membantu saya dalam memecahkan permasalahan saya ini Pak Nur ya. Terima kasih banyak Pak Nur. Sama-sama Pak Heri, semoga programnya berjalan dengan lancar ya Pak Heri. Amin Pak Nur, terima kasih.